He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di tahun 5782 ya, pada bulan Tisri ya. Sekarang ini minggunya pertama karena baru perayaan kemarin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya memberikan satu judul Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Hagadol atau yang terbesar. Di dunia ini banyak hal yang terbesar, pengennya yang paling besar, segala sesuatu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya memberikan beberapa contoh di dunia saudara. Negara terbesar di dunia itu adalah Rusia, dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi saudara. Jadi bayangkan negara terluas di dunia yaitu adalah Rusia dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi. Kemudian kalau negara yang paling kecil itu adalah Vatikan. Nah, negara paling kecil itu Vatikan, hanya dengan luas wilayah 0,44 km persegi. Jadi sangat kecil sekali, tapi dia negara. Negara kita di Indonesia ini berada di posisi 15 untuk luas wilayah dunia, karena memiliki luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi. Ini luas wilayah Indonesia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Islandia itu negara yang menyabet peringkat negara paling damai di dunia. Jadi kalau pengen damai, pindahlah ke Islandia. Kalau pengen damai, yang pernah ke Islandia itu Mbak Ajeng. Mbak Ajeng pernah waktu sebelum pandemi itu ke pertukaran guru ya. Dulu dosen itu di sana sekitar sebulan. Namanya Islandia, tapi jelas dingin, namanya aja is dari kata es saudara. Islandia, bukan is apa itu bukan, tapi is dari kata es saudara ya. Jadi negara yang sangat dingin di sana. Itu negara yang paling damai di dunia. Itu sampai dia dijuluki negara paling damai itu 13 kali berturut-turut. Nah, artinya memang paling damai di sana. Pasti kejahatan nggak ada. Sangat kecil sekali. Terus perang juga tidak ada, saudara. Karena memang damai, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, namun menurut kitab suci, manusia jika mau menjadi terbesar, itu harus dimulai dari yang terkecil dulu. Jadi kitab suci ngajarin kalau kamu pengen besar, itu dimulai dari yang kecil dulu. Jadi tidak langsung terbesar, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 48b dikatakan demikian. Hakatan sebekulhem hu hagadol. Yang artinya sebab siapa yang terkecil di antara kamu sekarang, dia akan menjadi yang terbesar. Jadi kalau kita dianggap kecil oleh orang lain, jangan takut, karena justru Tuhan menganggap kita itu besar. Amin. Jadi kalau kita dikecilkan orang, itu justru jangan malah ngamuk, saudara. Biarin aja, nggak rugi kok. Wah, Mas Slamet itu kecil, nggak apa-apa. Yang penting badannya besar. Yang kecil kan mungkin dikecilkan orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dianggap oleh Yesua mengajarkan. Siapa yang mau menjadi orang besar itu, terbesar, itu terkecil dulu di antara yang lain. Terkecil itu banyak hal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita dianggap kecil, namun di pandangan Elohim justru kita itu besar. Orang menganggap kita ini kecil, tapi Tuhan menganggap kita besar. Lebih baik saya diremehkan orang, dianggap kecil, tapi Tuhan tidak pernah meremehkan saya. Amin. Saya tidak pernah dikecilkan oleh Elohim. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi besar di bumi dan di Samayim? Buat apa kita menjadi besar di bumi ini tapi di Samayim kita kecil? Kita harus bisa menjadi terbesar baik di bumi maupun di Samayim, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki kasih. Ternyata kenapa? Karena kasih itu menjadi sesuatu yang sangat besar di pandangan Elohim. Saudara tahu daftar Elohim dari awal sampai akhir luar biasa, tetapi tidak memiliki kasih, sama saja.
Makanya istilah orang Jawa mengatakan jarkoni. Tahu jarkoni? Bisa ngajar tapi tidak bisa ngelakuin. Kalau ngomong kasih luar biasa saudara. Tetapi perhitungan. Untuk pekerjaan Tuhan perhitungan. Untuk membantu orang perhitungan. Nah ini gak ada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah kalau kita mau, kita harus memiliki kasih. Kenapa? Karena kasih adalah yang terbesar di antara yang lainnya. Baik iman maupun pengharapan. Tapi kasih ini terbesar saudara. Makanya cirinya orang Nasrani itu yang diajarkan Yesua adalah kasih. Kalau masalah daftar Elohim, orang Farisi, orang Perusim, orang Saduki, ahli kitab, ahli Torah, imam-imam itu lebih ahli dibandingkan kita saudara. Mereka jauh kitab suci tahu. Masalah ketaatan luar biasa masalah taatnya. Setia sehari 3 kali ibadah berdoa. Sakharit, mincha, ma'arif dia lakukan semua saudara. Puasanya kuat, rajin doa puasa. Makanya ada murid-muridnya Yesua tidak berpuasa, ditegur sama dia. Mereka taatnya luar biasa saat Sabat tidak melakukan aktivitas sama sekali. Itu luar biasanya orang-orang. Perpuluhan, rajinnya luar biasa, nggak pernah dia lowong, nilep segala macam tidak. Kita kadang masih bolong-bolong saudara. Saudara, tetapi kenapa kalau tidak memiliki kasih saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sia-sia saudara. Makanya kasih itu harus ada. Buktinya apa? Kalau saudara tadi mendengarkan pembacaan kitab suci di Hafrid Al-Qadasa, besorahnya membaca yang dibaca tadi, saudara perhatikan. Saat Yesua ditangkap, dibawa kemana? Siapa yang membawa? Imam-imam kepala. Bahkan dihadapkan sama Imam Kayafas saudara. Dia imam, tapi apakah punya kasih? Saudara, dan kalau saudara baca tadi apa yang dilakukan, begitu Yesua mengatakan apa yang dikatakan, engkau sudah mengatakannya, Yesua diludahi. Pernah saudara gitu? Saya belajar untuk menjadi mempelai Masiah yang luar biasa. Jangan pernah saudara meludahi orang. Amin. Jadi jangan, itulah kasih. Justru punya belas kasih yang luar biasa. Kemudian Yesua ditinju, artinya ditampar. Makanya punya tangan gunakan, jangan suka untuk nampar orang, jangan suka untuk memukul orang. Justru tangan ini untuk menyalami orang. Amin. Saudara, tangan ini untuk merangkul orang, bukan memukul. Makanya saya kasih ilustrasi, kalau orang dekat nih, terus kita mau pukul, mesti orangnya menjauh. Betul gak? Nggak ada dipukul nih, nggak, mesti dia akan menghindar. Nah, menghindar itu menjauh. Tapi kalau merangkul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, merangkul itu berarti membuat orang menjadi dekat. Amin. Terus orang mungkin berkata begini, tapi Pak, Yesua kan ngajarin kalau engkau ditampar pipi sebelah kiri, berikan pipi sebelah kanan. Ya saya nak ditampar, dikasih pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu lihat konteksnya saudara. Kalau itu konteksnya itu di mana, itu artinya bahasa alegoris, bahasa kiasan, di mana kita itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak boleh pasrah. Paham saudara? Kalau kita pasrah habis. Saya beri contoh. Ini Bugem jalan nih ke pasar. Pergilah sama Mbak Yani. Di pasar ada orang iseng, ditoel lah. Nah ditoel bokongnya kiri. Terus karena saking taatnya firman Tuhan, Pak yang sebelah kanan belum ditoel. Enggak begitu aturannya. Lu kan kitab suci, tampar pipi kiri berikan pipi kanan, nak ditoel kiri berikan kanan. Ya habis kita saudara. Enggak gitu aturannya. Paham saudara? Artinya kita jangan pasrah kalau diperlakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya bilang, Pak nggak boleh, nggak sopan itu, nggak boleh menyakiti gitu saudara. Amin. Yang diajarkan Yesua, jangan kita membalas kejahatannya, tapi kita bukan boleh terus pasrah, tidak seperti itu saudara. Itu yang saudara kasih tahu ya Tuhan. Makanya di dalam kitab suci, dalam kitab 1 Korintium pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan, Akhaet omdot salos eleh emunah tikva ahava wahaddolah sebahem ahava. Yang artinya saudara, dan sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, emunah, hatikvah pengharapan, ahava kasih. Dan yang terbesar ia adalah kasih. Kenapa yang terbesar kasih? Karena iman dan pengharapan cuma kita bawa sampai ketemu Yesua.
Saudara punya iman kepada Yesua, ketemu Yesua sampai di Saymayim nggak perlu beriman karena sudah bersama dengan Yesua. Saudara punya pengharapan ada di dunia ini, begitu ketemu Yesua nggak perlu pengharapan lagi, sudah bersama Yesua. Tetapi kasih tetap selalu ada. Amin. Itu yang pertama. Jadi untuk menjadi yang terbesar itu punya kasih. Kita lihat juga pembacaan selalu dalam ini ada koneksinya dengan pembacaan kitab suci. Saudara lihat Abraham. Tadi apa yang dibaca tentang Abraham? Abraham dikatakan dan Abraham meninggal, bahkan orang pada datang. Yang dia kenal Abraham dia datang. Kenapa kok dia? Karena Abraham orang yang mengasihi orang lain. Amin. Dia punya kasih yang luar biasa. Bahkan setiap rumahnya, kemahnya selalu menyediakan air dan makanan. Supaya setiap ada orang yang lewat dan dia butuh air dan makanan, Abraham memberikannya. Amin. Ini orang yang punya kasih. Dan saudara tahu berapa lama dia diratapin, menangis karena kepergian Abraham, karena kesedihannya, karena kebaikannya. Sampai 1 tahun, saudara. Lihat, bayangkan, pernah ada orang seperti itu? Orang sedih paling sehari 2 hari. Tapi ini istilahnya menangis atau bersedih itu beberapa berkabungnya itu sampai lama, saudara. Orang Israel, Mose saja 70 hari. Yakub itu 30 hari sekitarnya, saudara. Tetapi Abraham sampai beberapa hari, sampai hampir setahun, saudara. Kenapa seperti itu? Karena kebaikannya. Makanya diajar, saya selalu mengajarkan kehidupan Yahweh itu, jadilah orang yang baik. Jangan pernah pura-pura baik. Kalau baik ya memang harus baik. Jangan kalau di depan baiknya luar biasa, di belakangnya bukan tidak baik, saudara. Harus tetap baik. Amin. Itu yang pertama, saudara. Jadi kasih itu kita harus menonjol. Orang Farisi Sedukim baiknya luar biasa, tetapi saudara kasihnya nggak ada. Selalu mencari kesalahannya orang. Jangan pernah mencari kesalahan orang. Kenapa kok kita tidak boleh? Karena kita pun punya kesalahan yang banyak pula. Amin. Lanjutkan. Yang kedua, mau melayani. Untuk menjadi yang terbesar itu mau melayani. Orang yang mau berhasil dengan luar biasa itu tidak seperti orang yang jadi bos, pengennya dilayani terus. Gembala pun harus melayani, saudara. Jadi gembala pun harus, kalau gembala pengennya dilayani, aduh Pak Gembala, saya paling nggak enak kalau digituin, saudara. Kalau ketemu saya, Pak Gembala, aduh nggak enak, saudara. Kalau perlu kita temuan seperti Mas Slamet, tos, nggak apa-apa. Kita lebih dekat, saudara. Kecuali saat di mimbar atau di altar itu beda. Tetapi begitu sudah, ya sudah, nggak perlu sampai seperti itu. Karena tugasnya gembala pun yang melayani. Dan kita harus mau melayani, saudara. Yesua itu datang ke dunia karena mau melayani kita. Amin. Dia melayani orang sakit. Coba bayangkan, kalau zaman dulu orang sakit kusta itu diasingkan, dikarantina. Tapi Yesua mau menyembuhkan. Coba mau datang, dia mau melayani, saudara. Ada orang gila jauh. Padahal di kitab suci dicatat orang yang kerasukan setan itu tinggalnya di kuburan. Yesua mau menyeberang dan mendatangi orang itu. Dan mau menyembuhkannya, saudara. Ini hebat, mau melayani. Bahkan dia mau berkorban, setannya, legionnya dipindahkan ke babi. Berapa sekarang 1 ekor babi harganya berapa? Ayo. Anggaplah sekarang 500.000. Lah kalau 2.000 babi. Ayo. Tapi yang 1 jiwa itu berharganya di hadapan Bapa Yahweh. Luar biasa. Yesua mau melayani. Lah kita baru ngongkos sitik wis mikir, waduh ongkosku Gus Mene iki uangku. Gak usah mikirin kalau untuk melayani Tuhan. Amin. Bapa Yahweh tidak pernah mau berutang sama kita. Amin. Pasti sanggup memberkati dengan luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama hati kita tulus. Saya pernah ingat sekali waktu saya pelayanan ke Jakarta, saudara. Saya melayani di tempatnya almarhum Pak Wirasmono. Nah, waktu saya melayani itu, saya membiasakan diri kalau pergi itu selalu beli tiket sendiri. Pulang pun beli tiket sendiri, saudara. Saya selalu biasakan. Saya tinggal di rumahnya Pak Wiras. Besoknya saya pulang. Kemudian Pak Wiras, saya cariin tiket Pak, saya pulang hari Senin pagi. Oh iya. Terus dia bilang sama Bu Yola, tolong cariin tiket gitu. Nanti tiketnya berapa saya ganti. Pak Wiras bilang begini, sudah Pak, tiketnya hari ini saya yang bayarin. Saya masih ingat, saudara. Kemudian Pak Wiras, aduh terima kasih Pak berkatnya. Jadi tiket pesawatnya saya bayarin. Saudara, begitu Pak Wiras ngomong tiketnya saya bayarin, dia langsung dapat WA masuk. Dia bilang, tiba, tolong dibaca nih. Pak Wiras dapat berkat dari orang
jumlahnya sebesar tiket yang saya beli, saudara. Tuhan nggak mau berhutang karena dia kerelaan hatinya. Makanya jangan pernah hitung-hitungan, saudara dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau kita untuk melayani Tuhan, saya nggak pernah mau berhitungan, saudara. Pekerjaan Tuhan apapun ya Tuhan, apalagi membantu orang, tulus ya seperti itu. Itulah yang namanya melayani, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, Lukas pasal 22 ayat 27 dikatakan, Umi ya gedola, hamasef el hasulhan Masaret halo hamasef wa ani betohem gemo hamsaret, yang artinya sebab siapakah yang lebih besar, orang yang duduk makan atau orang yang melayani? Bukankah orang yang duduk makan? Namun aku berada di tengah-tengah kamu sebagai seorang yang melayani. Ini buktinya Yesua. Orang yang dianggap besar pasti orang yang bos dong, betul gak? Karena kalau orang makan di warung, yang jadi rajanya siapa? Saudara? Makanya ada istilah pembeli adalah raja. Makanya kalau saudara itu pembeli adalah raja, ojo ngutang. Karena nggak pernah ada raja kok ngutang. Paham saudara? Jadi saudara yang dikasih kalau makan di warung ya, Bu, sesuk bayar bon sik. Lah kuwi udu raja, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, terus kalau saudara beli, jangan nawar kalau anak raja, ya enggak. Iki regone wis kangkung regone 2000 ling kenyang saka 100. Iki sing tuku aduh Mbak, mbok kosik to Mbak, iki kangkung ki 2000, batine 200 ling kenyang saka 500. Nanti bakule mudhun, ya wis 1500. 600 entuk. Waduh mundake sithik men. Ya enggak selesai-selesai saudara. Artinya saudara yang kasih perhatikan, sebab siapa yang lebih besar, yang orang duduk makan atau orang yang melayani? Nah, orang menjawab, bukankah orang yang duduk makan yang besar itu? Tapi Yesus jawabnya apa? Namun aku berada di tengah-tengah kamu sebagai orang yang melayani. Jadi Yesus menggambarkan dirinya, aku tuh datang bukan untuk sebagai bos, tapi aku yang mau melayani. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Bapak, itulah yang kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi terbesar? Berusahalah menjadi orang yang mandiri dan jadi diri sendiri. Nggak perlu lihat orang lain, nggak perlu nyontoh orang lain, jadi diri sendiri saudara. Artinya belajar mandiri dengan tetap mengandalkan apa Yahweh Elohim besep Yeshua Mashiach. Jadi berusaha mandiri dan jadi diri sendiri. Nggak perlu kita buat-buat, saya sudah ajarkan. Kalau saudara khotbah pun pinter khotbah, nggak usah dibuat-buat. Wah, aku lihat di orang itu bule kalau khotbah pinter. Ya nggak perlu di logatnya dibuat bule-bule juga. Tuhan tolong saya, biasa saja. Tuhan tolong saya, jangan Tuhan colong saya. Emang kapan Tuhan colong? Nggak pernah. Nah itu karena dibuat-buat malah nggak jelas saudara. Nah hari ini kita belajar berusahalah jadi diri sendiri. Itu style saya. Tetapi tetap mengandalkan apa Yahweh besem Yeshua Mashiach saudara. Dan berusaha untuk mandiri. Jangan membiasakan dilayani, aku pengen dilayani dan justru saya sungkan saudara. Hari Minggu yang lalu ada pelantikan gembala di Semarang saudara. Waktu pelantikan, karena saya sudah kenal semua, kalau Juki Lacana sudah. Makanya begitu selesai pelantikan saudara, saya keluar, saya biasa membiasakan diri mesti nyalamin saudara. Itu udah kebiasaan saya, jadi saya nggak bisa duduk manis, saya salamin. Begitu selesai salamin, wah saya suruh doain orang satu-satu, banyak banget saudara. Pak doain saya dulu, karena memang dulu ada yang doain karena sarafnya kecepit, ada yang karena pingsan, pas ibadah ada yang pingsan juga, ada yang suruh doain. Jadi saya berdoa sampai waktu itu Pak Yakub bilang, kok lama ya kemana? Saya ngomong, tadi saya suruh doain orang banyak banget di depan saudara. Nah tapi saya memang harus jadi diri saya sendiri, saya nggak bisa nyontoh, wah saya modelnya kayak Papi Lukas, model Dedi Yakob, modelnya kayak, enggak. Jadi diri sendiri tapi tetap mengandalkan Bapak Yahweh. Amin. Saudara, di saat Talmidim atau murid-murid Yeshua masih bersama Yeshua saudara, lihat, waktu murid-muridnya masih ada Yeshua, Yeshua pergi kemana? Ikut. Betul nggak saudara? Yeshua pergi kemana? Ikut. Artinya ngindil terus, ikut Yeshua terus pergi kemana-mana. Saat Yeshua masih ada, semua tergantung sama Yeshua saudara. Sekalipun dikasih otoritas, kuasa pun tetap tergantungnya sama Yeshua. Tetapi begitu Yeshua disalibkan dan Yeshua naik ke Samayim, naik ke surga saudara, maka muridnya harus jadi dirinya sendiri.
Makanya ada yang melayani kemana. Mereka berjalan melayani sendiri. Dan dia harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin. Mengandalkan, tidak tergantung, saudara. Makanya kalau orang yang selalu ngekor terus, dia sulit bertumbuh. Tetapi begitu dia belajar mandiri, dia akan terus. Sama saudara, kalau kita masih bersama gini masih, tapi begitu keluar, saudara harus bisa penginjilan sendiri. Saudara harus bisa mendoakan orang. Jadi kalau misalnya di jalan ada orang tahu-tahu sakit, ya nggak perlu nelpon saya, tak doain. Amin. Artinya kita punya sesuatu yang luar biasa, Pak. Pak, tolong doain dong, datang ke sini. Kelamaan, saudara. Nah kalau dia nggak buru-buru, apalagi kalau kerasukan, nggak cepat diusir nunggu saya. Ya kalau saya pas ada, saudara. Artinya kita semua punya kuasa. Amin. Jadi saudara, seperti waktu murid-murid Yesua, Talmidim Yesua masih ada, Yesua terus, semuanya tergantung sama Yesua kepadanya. Namun saat Yesua sudah naik ke Samayim, ke surga, maka murid-muridnya menyebar ke berbagai tempat untuk memberitakan kabar baik, tugas yang memberitakan kabar baik itu. Amin. Jadi kita harus belajar, mulai sudah dikasih. Kalau kita disuruh lakukan, artinya kemanapun. Nanti kayak Pak Nowo di Magelang, nah muridnya ada mengalami, waduh ini kok suasana nggak nyaman, ada muridnya kerasukan atau apa, lakukan, nggak usah nunggu saya, sudah. Kecuali kalau memang ada waktu yang bisa direncanakan. Amin. Kalau direncanakan tuh lain. Contohnya nih kayak kemarin waktu saya sama Pak Nowo tuh, rumah anak saya perlu ditahirkan, Pak. Ya kalau nunggu ke sana kelamaan, ya di video aja, telepon yang sana mendoakan, kita doakan dari sini, kita doakan topang dari sini. Amin. Nah itu kasus-kasus tertentu, tetapi selama masih bisa direncanakan, yuk besok kita rame-rame yuk doa di sana, itu rencana. Kalau yang mendadak, lakukan saja. Artinya kita punya kuasa yang sama. Amin. Makanya harus punya rasa percaya diri, saudara. Siapapun saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadang kita disuruh mendoakan orang yang jauh lebih senior, tetapi saudara, kita tetap diajar Tuhan punya kuasa yang sama. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh, beritakan itu kemanapun sudah melangkahkan kaki. Artinya sekarang Yesua terangkat ke Samayim, Ruah Kudus bersama dengan kita. Jadi dimanapun kita berada, lakukan. Saudara bisa menjadi berkat dimanapun. Saudara di rumah, saudara membuat status renungan, kata-kata yang baik, kata-kata yang luar biasa, itu sudah menjadi berkat. Amin. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang, jujur dalam hati saya, cuman saya gak mau komen kalau ada orang yang curhat tetapi di media sosial. Kenapa? Aku sih, aduh hari ini aku begini. Nanti ada yang komen ngamuk. Lah aku ya aja curhat kalau ngamuk. Makanya saya paling gak suka kalau misalnya orang, aduh iki curhat kok ning media. Mesti dibaca banyak orang. Justru di media sosial itu digunakan untuk apa? Bapa Yahweh memberkatimu. Amin. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Orang yang dibaca gak dibaca jadi berkat, saudara. Kecuali kalau saudara, Pak bantu doa ya, ini saudara kita sakit, itu lain. Tetapi kalau isinya tentang isi hati yang istilahnya curhat, jangan pernah. Makanya saya sudah, yang terakhir, saya dulu pernah saya sampaikan, dulu saya masih muda, sekarang ya muda juga. Tapi dulu waktu masih muda, tahun 90-an ini belum ada HP, saudara. Belum ada Facebook, belum ada WA, belum ada yang lain. Yang ada itu buku diary, tahu ya? Buku diary itu loh. Jadi kalau pulang sekolah pakai buku, terus dicatat, hari ini saya begini, mau dicatetin, luar biasa. Dan itu pun jangankan orang lain, ibunya itu loh gak boleh lihat, betul gak? Boleh ngumpet kis, dukung lemari, isok batang, isok kasur, tumpu itu gembok sih san. Karena diarinya ada gemboknya biasa nih. Masih seperti supaya orang lain gak tahu. Tapi sekarang sudah berbeda. Justru yang masalah pribadi itu bisa diumbar di sosial media. Dan itu justru berbahaya bukan siapa? Bukan diri kita sendiri. Makanya jangan pernah, saudara. Nah, saya lebih baik sharekanlah firman Tuhan, sharekanlah hal-hal yang luar biasa. Kalau foto ya foto sih bagus, maksudnya foto yang wah pakai talit segala macam, luar biasa. Jadi berkat, oh kamu sekarang sehat, kamu kuat, kamu segala macam, itu bagus, saudara. Tetapi sesuatu yang membuat hal negatif, buang, saudara. Yang terakhir, saudara, jadilah, ya dikatakan di sini, jadilah yang terbesar bukan menurut pandangan manusia, tapi jadilah yang terbesar menurut pandangan Elohim. Amin. Artinya kita dibuat besar itu karena pandangannya Elohim, bukan pandangannya manusia. Makanya sekarang lebih fokuslah kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh itu sumbernya segala sesuatu.
Kalau kita fokusnya sama berkat, hanya berkatnya saja yang kita fokuskan. Tetapi kalau fokusnya kepada Bapak Yahweh sanggup ngasih berkat dan segala bonusnya. Amin. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh memberkati menjadi orang yang terbesar menurut pandangan Elohim.